Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dilanjutkan, kembali diingatkan kepada seluruh pihak yang hadir agar tidak membuat kegaduhan di dalam waktu perbuatan sidang selama persidangan berlangsung, serta dilarang makan, minum, dan merokok di ruang sidang. Demikian pengingat tata tertib persidangan. Terima kasih. Baik, sidang pengadilan tata usaha negara Jawa Timur yang memeriksa perkara nomor 178/2020/2026 PT Westrik Munta /SB Ahmad Saleh dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai tergugat. Pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitra, silakan saudara laporkan kehadiran para pihak dan agenda persidangan pada hari ini. Izin yang mulia, para penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, tergugat hadir melalui kuasa hukumnya. Agenda persidangan hari ini adalah penyerahan dan penyampaian kesimpulan para pihak. Berdasarkan sistem elektronik, kedua pihak telah mengunggah dokumen kesimpulan. Baik, terima kasih Panitra. Untuk para kuasa hukum silakan mohon menunjukkan surat kuasa dan kartu tanda advokat serta berita acara dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, silakan dulu. Baik, selanjutnya majelis mengingatkan bahwa simpulan bukan tahap untuk mengajukan dalil baru atau alat bukti baru. Simpulan hanya merangkum pendirian hukum dari masing-masing pihak berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang telah diperiksa. Apakah dipahami untuk para kuasa hukum? Dipahami yang mulia. Baik, saudara Panitra, apakah dokumen simpulan kedua belah pihak diterima lengkap dan dapat dibuka melalui sistem informasi pengadilan? Izin yang mulia, dokumen simpulan para penggugat dan simpulan tergugat telah diterima pada tanggal 25 Juli 2025. Dokumen dapat dibuka dan telah dimasukkan ke dalam perangkat perkara elektronik. Baik, majelis memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk menyampaikan pokok simpulannya secara ringkas. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Para penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan dan dalil serta memohon agar gugatan dikabulkan. Pokok simpulan para penggugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak dilakukannya pembatalan pemeriksaan peraturan perusahaan PTX dan Mas Dosa nomor 61/B/B/C/D/2025 tertanggal 7 Mei 2025. Meskipun para penggugat melalui serikat pekerja telah mengajukan permohonan pembatalan pada tanggal 10 Mei 2025. Kedua, tindakan tidak bertindak tersebut merupakan tindakan pemerintahan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkret. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai sengketa tindakan pemerintahan. Yang ketiga, gugatan diajukan dalam tengah waktu yang diperkenankan. Para penggugat memiliki kepentingan langsung karena pemeriksaan peraturan perusahaan tersebut digunakan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat besar. Keempat, proses pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan tidak memenuhi ketentuan. Serikat pekerja yang telah ada di perusahaan tidak dilibatkan untuk memberikan saran dan pertimbangan. Persyaratan pengesahan juga tidak diverifikasi secara cermat oleh tergugat. Yang kelima, sikap tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik, serta prinsip bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan pada dasarnya berwenang meninjau atau membatalkan keputusan tersebut apabila terdapat cacat hukum. Yang keenam, alat bukti P1 sampai dengan P12 memperkuat bahwa para penggugat telah meminta pembatalan, bahwa proses klarifikasi pernah dilakukan, bahwa serikat pekerja telah tercatat, dan bahwa peraturan perusahaan tersebut berkaitan langsung dengan keputusan
sentosa dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian pokok kesimpulan para penggugat. Dokumen lengkap telah kami serahkan melalui sistem informasi pengadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, apakah simpulan tersebut membuat alat bukti baru? Tidak, yang mulia. Kesimpulan hanya merangkum dalil dan alat bukti yang telah diajukan. Apakah para penggugat tetap mendasarkan kerugian pada hubungan antara pengesahan peraturan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja? Benar, yang mulia. Para penggugat berpendapat terdapat hubungan langsung karena ketentuan pelanggaran bersifat mendesak dalam peraturan perusahaan digunakan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja. Baik, saya catat sementara ya. Selanjutnya, untuk kuasa hukum tergugat dipersilakan menyampaikan pokok kesimpulan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tergugat tetap pada seluruh hasil jawaban dan bukti pokok kesimpulan tergugat adalah sebagai yang pertama, pokok persoalan sebenarnya adalah pemutusan hubungan kerja terhadap oleh PT Aris Dharma Sentosa. Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum nomor 2 tahun 2004. Yang kedua, kerugian yang didalilkan para penggugat juga dari keputusan perusahaan mengenai pemutusan hubungan kerja, bukan dari tindakan langsung tergugat. Oleh karena itu, dengan klausul dan kepentingan dulu para penggugat terhadap objek sengketa tidak terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan. Yang ketiga, pengesahan peraturan perusahaan dilakukan melalui keputusan tertulis skala dinas. Pengabdian terhadap permohonan pembatalan keputusan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai sengketa tidak faktual. Apabila para penggugat hendak mempersoalkan pengesahan objek yang seharusnya digugat adalah keputusan pengesahan itu sendiri dengan tata cara dan dalam waktu yang berlaku. Keempat, tergugat telah menindaklanjuti surat para penggugat dengan mengundang para pihak untuk melakukan klarifikasi. Dengan demikian, dalil bahwa tergugat sama sekali tidak bertindak tidak sesuai dengan fakta administrasi. Kelima, proses pengesahan peraturan perusahaan telah dilakukan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh perusahaan dan kewenangan yang dimiliki tergugat. Alat bukti T1 sampai dengan T4 mengungkap salah proses administrasi tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, tergugat memohon agar majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Apabila majelis berpendapat lain, tergugat memohon agar gugatan ditolak seluruhnya dan para penggugat dihukum membayar biaya. Demikian pokok kesimpulan tergugat bahwa lengkap telah diserahkan secara tertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi untuk poin kelima itu T1 sampai T4 atau T14? Selanjutnya, apakah simpulan tergugat membuat dalil atau bukti baru? Tidak, yang mulia, seluruhnya merupakan rangkuman dari jawaban bukti dan alat bukti yang telah diperiksa. Oke, terima kasih. Selanjutnya tergugat tetap ada eksepsi bahwa sengketa ini pada substansinya merupakan perselisihan hubungan industrial. Yang tergugat berpendapat ini sengketa adalah terpenuhi keputusan dua tiga yang harus diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan kerja. Baik, sementara dicatat ya. Selanjutnya, majelis akan melakukan konfirmasi akhir di mana para kuasa penggugat apakah seluruh permohonan dalam petitum gugatan tetap dipertahankan. Kami mempertahankan semua gugatan. Baik, selanjutnya kuasa tergugat apakah seluruh eksepsi dan permohonan dalam jawaban tetap dipertahankan juga? Tidak, yang mulia, tetap bertahan. Apakah masih terdapat hal yang perlu disampaikan sepanjang hanya berkaitan dengan administrasi penyerahan simpulan? Tidak ada. Cukup yang mulia. Izin yang mulia, kedua dokumen simpulan telah tercatat lengkap dalam berkas perkara elektronik. Baik, kalau gitu. Dengan diterimanya simpulan kedua belah pihak, rangkaian pemeriksaan perkara dengan akan selesai, kemudian majelis akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Putusan akan diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal yang ditetapkan, serta diberitahukan melalui sistem informasi pengadilan. Para pihak diminta memantau akun e-court masing-masing. Sidang perkara nomor 178 garis miring G garis miring 2026 garis miring PT UN strip Untak garis miring SB dengan agenda simpulan
para pihak dinyatakan selesai dan ditutup.